Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runi Nurdiana dari Prodi Pendidikan IPA semester 2, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang bekerja dalam Islam, mata kuliah etika Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajjah Hilda Aini Sipa MAG. Seperti yang kita tahu, bahwa bekerja adalah kewajiban setiap orang. Allah memerintahkan bekerja kepada setiap hamba-hambanya dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul Adzim. Dalam Islam terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan harta, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, dan umroh. Sedangkan biaya atau harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses bekerja. Maka, bekerja itu untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah menjadi wajib. Kaidah fikih mengatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Adapun keutamaan atau fadilah bekerja dalam Islam. Yang kesatu, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man amsal kalam min amali yadaihi amsa maghfura lahu. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah ia lakukan, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, akan diampuninya suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Dalam sebuah riwayat dikatakan yang artinya, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapusnya ya Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terhindar dari azab neraka. Adapun etika atau adab-adab dalam bekerja. Yang kesatu, niat ikhlas karena Allah. Artinya, ketika bekerja, niat utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hamba, dan konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaannya dengan zikir kepada Allah. Yang kedua, itqan, sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Syarat kedua ini agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat ini adalah kita harus profesional dalam bekerja, sungguh-sungguh dan tekun dalam bekerja. Yang ketiga, bersikap jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya, pekerjaan yang dilakukannya tersebut merupakan amanah baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita atas pekerjaan yang dilakukannya. Yang keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Pekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan sebagainya. Yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aspek lain dalam
Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya. Yang kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan. Yang keenam, menghindari syubhat. Dalam bekerja, terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya, seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar yang terdapat indikasi adanya satu kepentingan tertentu. Yang terakhir, yang ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diamalkan dalam kita bekerja dalam sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.